kajian kita ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian kita Islam and the Philosophy of Science. Malam hari ini kita masuk pada pertemuan kita yang ke-26 ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Tidak terasa kita ada 26 minggu. Berarti ya, kalau 1 bulan itu ada 4 minggu, ya udah hampir 6,5 minggu lah, ya, 6,5 bulan berarti. Ya, akan masuk 7 bulan. Insya Allah. Ya, alhamdulillah Allah masih memberikan kita istiqomah ya, untuk kita menghabiskan kajian kita ini. Ya, tinggal beberapa paragraf lagi. Ya, kita masih lagi di paragraf 32 ya, dari 38 paragraf yang tersedia. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Begitu juga pada anggota keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para tabi'in, para tabi'in, dan juga pada para ulama yang meneruskan dan mewariskan ya, risalah Rasulullah SAW ini sehingga sampai kepada kita semua. Ya. Jadi kita berhenti pada kalimatnya harusnya kita sambung. That is why the crisis ya, of truth occurring. Nah, kita akan mulai dari situ. Tapi sebelumnya mungkin saya mundur dulu satu kalimat ya, karena kalimat ini sangat penting nih. Ini di antara statement yang sangat penting. Ya, yang mulai dari but ya, but true knowledge has an immediate bearing ya, on the individual man as it pertains to his identity and destiny. Nah, ini sangat penting sekali. Ya, saya garis bawahi ini di buku saya ya, karena pentingnya statement ini. Ya, true knowledge. Jadi ilmu yang hakiki itu, ilmu yang benar itu, has an immediate bearing. Itu punya impact ya, punya dampak yang segera. Ya, immediate bearing itu punya dampak yang segera, punya kesan yang segera. Ya, on the individual man, kepada diri seseorang, kepada individu seseorang. Jadi yang dikatakan ilmu yang sebenarnya itu harus punya dampak yang segera pada diri seseorang. Karena apa? Karena it pertains to his destiny and to his identity and destiny. Karena ilmu yang sebenarnya itu berkaitan dengan identitasnya, dengan dirinya, dan juga dengan destininya, dengan perjalanan akhirnya. Jadi ilmu yang benar itu dia akan membawa kepada seseorang mengenal dirinya. Ya, mengenal identitasnya. Siapa diri saya ini sebenarnya? Who am I? Kan? Man ana ya. Siapa sebenarnya saya ini? Nah, ini kan penting. Kalau kita tidak kenal diri kita sendiri misalkan. Walaupun kita banyak informasi yang lain, tapi kita tidak kenal diri kita sendiri. Diri kita ini siapa? Ya, kita lost. Ya, dalam alam ini, dalam hidup ini kita lost. Ya, kita tersesat karena kita tidak kenal diri kita sendiri. Nah, ilmu yang sebenarnya itu adalah ilmu yang memberi dampak segera kepada pengenalan kita kepada diri kita sendiri. Kita bisa saja tidak kenal dengan yang lain ataupun dengan alam ini.
Tetapi kita tidak boleh tidak kenal dengan diri kita sendiri. Ya, siapa diri kita ini? Kemudian destiny kita mau kemana kita? Ya, ila ainal masir. Ya, kemana kita akan pergi? Kemana kita akan kembali? Kita harus tahu. Ya, dari mana kita datang? Siapa diri kita? Kemana kita pergi? Ini adalah ilmu yang benar itu memberikan kepada jawaban-jawaban ini. So he cannot afford to suspend his judgment concerning his truth. Ya, as it is not meant to be something that can be discovered eventually by future generations. Oleh sebab itu dia tidak akan sanggup untuk ya suspend ya untuk menangguhkan his judgment, menangguhkan keputusannya ataupun menangguhkan pengetahuannya itu concerning its truth, mengenai kebenaran ilmu tersebut yang memberitahu tentang siapa dirinya dan tujuan akhirnya itu akan kemana. Karena apa? Karena as it is not meant to be something that can be discovered eventually by future generation. Karena ilmu yang seperti ini tidak dimaksudkan sebagai ilmu yang nantinya ya bisa ditemukan oleh generasi yang akan datang. Nah, ini bedanya antara ilmu agama dengan ilmu sains. Kalau ilmu sains itu kita bisa tangguhkan pengetahuan kita tentangnya. Ya, dan itu akan dilengkapi oleh future generations. Ya, semakin ke sana semakin tahu kita tentang alam ini. Tapi ilmu tentang diri kita dan juga tentang destiny dan perjalanan akhir kita akan kemana kita, ya ini tidak boleh kita menunggu ya sampai ditemukan pada generasi yang akan datang. Tidak boleh. Ya, di sini peranan ilmu agama, di sini peranan worldview. Justru para nabi itu adanya di sebelum kita para nabi itu. Kalau saintis ya nanti ya kan generasi yang kemudian tuh lebih baik dari kalau dari sains generasi yang terkemudian itu lebih baik dari kita. Tapi kalau ilmu agama ya nabi itu lebih baik dari kita. Generasi yang dekat dengan nabi itu lebih baik dari kita. Ya kan? Nah, karena ketika itu nabi sudah memberitahu tentang diri kita dan juga tentang destiny kita. Jadi nggak perlu kita menemukan hal itu di masa depan. Nah, ini yang disebut sebagai true knowledge. Ya, ini disebut sebagai true knowledge. Ya. Oleh sebab itu kata Prof, ya kan? That is why, nah di sini kita lanjutkan dari apa yang kita berhenti kemarin itu. That is why the crisis of truth occurring in every generation pertains to true knowledge. Itulah sebabnya. Ya, that is why, itulah sebabnya the crisis of truth. Ya, krisis tentang kebenaran occurring in every generation yang terjadi pada setiap generasi itu pertains to true knowledge. Itu berkaitan dengan ilmu yang hakiki. Nah, jadi yang terjadi pada tiap generasi itu saatnya terjadi apa yang disebut sebagai crisis of truth, sebagai krisis kebenaran, itu berkait dengan true knowledge. Ya, true knowledge ini yang tidak sampai kepada mereka. True knowledge ini yang hilang dari mereka. Ya, karena apa? Karena generasi ini tidak tahu tentang dirinya. Tidak tahu tentang destinasinya. Kemana dia akan pergi setelah ini. Semua orang tahu bahwasanya akan mati itu semua orang tahu ya. Semua orang tahu akan mati. Sebab itu mati itu al-yakin. Ya, dalam Quran istilah mati itu adalah al-yakin. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam Quran kan ada. Jadi para ulama tafsir sepakat. Makna yakin di situ adalah al-maut. Ya. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhan kamu hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kematian padamu. Ya. Nah, itu salah satu tafsirnya lah. Ya. Mati apa yakin itu artinya mati, ya. Sebab mati itu adalah satu yang pasti, semua orang tahu. Tetapi setelah mati, nah ilmu sains dia nggak sampai ke sana. Ya kan, ilmu alam itu tidak sampai ke sana. Nah, ini perlu pada ilmu lain.
ya, untuk cerita tentang ba'dal maut. Nah, ini bukan tugas saintis, bukan juga tugas filosofers, ya, tapi ini ada Nabi kita tentang destiny hidup kita, maka krisis kebenaran itu terjadi. That is why the crisis of truth occurring in every generation pertains to true knowledge. Jadi krisis kebenaran itu yang terjadi pada setiap generasi itu, setiap pergantian generasi itu adalah mengenai true knowledge, mengenai ilmu yang hakiki ini. Ya. And the crisis of truth has perhaps never been so acute in our age. Dan krisis kebenaran ini, kata Prof, ya, perhaps bisa jadi, ya, barangkali kan, has never been so acute, tidak pernah begitu parah, ya, as in our age, seperti mana yang terjadi di zaman kita. Ya, di zaman kita ini, di zaman orang sekuler, di zaman orang materialistik, ya, materialistik dalam arti hanya menganggap dunia ini sebagai materi semata-mata, hanya alam fisik semata-mata. Ya, krisis of truth ini, krisis kebenaran ini dahsyat sekarang. Orang menjadi etis, ya, orang menjadi sekuler, orang berpikir Darwinis, ya kan, orang free thinkers. Nah, ini adalah krisis of truth. Mereka tidak mengerti tentang diri mereka sendiri. Ya, dan mereka juga tidak tahu meraba-raba apa akan yang terjadi setelah kematian itu. Mereka tahu mati ya, tapi setelah kematian ya dia pikir habis begitu aja. Padahal kematian itu adalah gerbang kehidupan yang baru yang akan kita lalui lebih panjang lagi daripada hidup di dunia ini. Bayangkan. Ya, lebih panjang lagi daripada hidup di dunia ini. Ya, hidup di dunia ini sangat pendek. Ya. Ketika kita di alam perut ibu kita pendek sekali 9 bulan. Masuk alam dunia mungkin 90 tahun. Ya, antara 9 bulan dengan 90 tahun, 90 tahun lebih panjang. Masuk di alam kubur nanti alam barzah entah berapa ribu tahun. Mungkin 9.000 tahun. Ya, habis itu dibangkitkan lagi nanti. Ya. Nah, ini ajaran daripada Nabi, ya kan? Kita akan melalui itu. Ya. Nah, kalau kita tidak tahu yang ini ya, dan kita tidak membuat persiapan, bahaya sekali kita keluar dari dunia ini ya, tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Oh, ini adalah kerugian yang sebenarnya. Dari akhir manusia itu menyesal. Ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku dulu adalah tanah saja. Ya. So begitu ya. So the crisis of truth has perhaps never been so acute as in our age, kata Prof. Ini pemerhatian Prof atas. Jadi krisisnya tentang kebenaran, mengenal diri sendiri, mengenal destinasi hidupnya itu, ya barangkali tidak pernah terjadi begitu parah, ya seperti mana terjadi di zaman kita ini. Ya, oleh sebab itu kita harus hati-hati ya hidupnya di sekarang ini, di zaman modern ini harus hati-hati. Ya, karena pertaruhannya itu adalah diri kita sendiri, pertaruhannya itu adalah jiwa kita sendiri. Ya, yang akan kita mati itu membawa apa sih? Itu tidak membawa badan kita, tidak membawa mobil kita, tidak membawa rumah kita, tidak membawa pangkat kita ya. Kita mati itu membawa diri kita. Ya. Kita mati itu membawa jiwa kita. Jadi apa yang ada dalam diri kita, yang ada dalam jiwa kita itulah yang akan kita bawa. Ya, yang lain itu sudah ya habis. Ya. Nah, begitu. Oleh sebab itu mengenal diri itu adalah penting. Ya, mengenal diri kita, kenal diri kita ini siapa. Bagaimana kita harus mendudukkan diri kita di dunia ini. Ya, begitu. Kemudian Prof mengatakan modern philosophy and science are unable to give a conclusive answer to the permanent question about the truth. Nah, ini ya, modern philosophy, filsafat modern
ya, dengan berbagai filsafatnya ya. Modern philosophy ini pun berbagai filsafatnya, ada Marxisnya, ada postmodernnya, ada Darwinismnya, ada atheismnya, ada secularismnya. Ini semua modern philosophy. Ya. And science, begitu juga modern science. Ya, pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan modern. Ya, yang hanya memfokuskan kepada hal-hal yang bersifat fisik. Ya, dan memisahkan diri dari metafisik, memisahkan diri dari agama, ya, are unable to give a conclusive answer. Ya, semua ini tidak mampu, tidak bisa memberi jawaban yang konklusif, ya, jawaban yang muktamad, ya, jawaban yang konklusif, jawaban yang muktamad, jawaban yang penghabisan, ya, konklusif, ya, jawaban yang pamungkas, ya, yang paling memuaskan, ya, conclusive answer to the permanent question about the truth, mengenai pertanyaan permanen, ya, pertanyaan yang selalu ada, ya, mengenai kebenaran. Ini kan pertanyaan-pertanyaan tentang siapa diri kita, dari mana kita berada, dari mana kita berasal, kemana kita akan pergi. Kok tiba-tiba kita ada? Dulu kita tidak ada, kok tiba-tiba kita ada sekarang. Habis itu kita lihat orang-orang, teman-teman kita yang dulu ada, sekarang tidak ada lagi. Kemana mereka? Ya, pertanyaannya ada pada diri manusia, ya. Ya, cuman yalah manusia modern itu coba lari dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Coba tidak mau, coba ngeles. Ya, padahal ngeles ini bukan jawaban. Ya kan? Kita perlu jawaban yang sebenarnya. Apakah hidup kita ini accident? Apakah hidup kita ini kebetulan? Oh, alangkah ruginya saatnya hidup ini hanyalah kebetulan. Ya, padahal bagi kita hidup ini sangat serius, sangat serius. Kalau dalam ekonomi kita ada opportunity cost kan. Opportunity cost itu artinya apabila kita diberikan dua pilihan, kita ambil satu pilihan, maka sesuatu yang kita tidak pilih itulah cost-nya. Dunia ini adalah opportunity cost. This is the biggest opportunity cost. Ya, so hidup di dunia ini is the biggest opportunity cost. Karena apabila kita miss di sini, sudah kelas. Ya, apabila kita tidak tahu hakikat dunia ini, hakikat diri kita, hakikat destiny kita tidak tahu kebenaran ini. Walaupun kita tahu segala-galanya tentang isi dunia ini. Kita tahu tentang fisika, kita tahu tentang biologi, kita tahu kimia, kita tahu tentang ekonomi, kita tahu tentang teknik. Tapi kita tidak tahu tentang diri kita. Kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Maka itu adalah satu kerugian yang besar. Dan jawaban ini tidak ada pada modern philosophy dan juga modern science. Ya, so modern philosophy and science are unable to give a conclusive answer to the permanent question about the truth. Their representatives attempt to clarify only the truth perspective of the age in which the crisis of truth occurs, thus divesting truth of its objectivity. Ya, maknanya perwakilan-perwakilan dari pemikir-pemikir, ya, sains dan juga ahli filsafat modern, dia representatif, maknanya pemikir mereka, scientists, philosophers, ya, ahli falsafah, ahli ilmu pengetahuan, ya, attempt to clarify only the truth, ya, only the truth perspective, ya, mereka berusaha untuk menjelaskan hanya ini the truth perspective. Ini Prof pakai tanda petik, ya, truth perspective hanyalah satu sudut pandang mengenai kebenaran. Nah, di sini truth perspective artinya satu sudut pandang tentang
satu kebenaran saja. Of the age. Ya. Only the truth perspective of the age. Maknanya satu kebenaran yang terkait dengan zaman itu saja. Nah itu, the truth perspective of the age artinya dia hanya melihat satu sudut pandang, ya, kebenaran mengenai zaman itu saja. In which the crisis of truth occurs, yang mana krisis kebenaran itu terjadi. Ya, dia hanya membahaskan tentang ketika krisis itu terjadi di zamannya. Itu saja. Oleh sebab itu maka hasilnya kata Prof adalah thus divesting truth of its objectivity. Oleh sebab itu akhirnya dia divesting truth of its objectivity, artinya mencabut, membuang kebenaran itu dari objektivitasnya. Jadi ada kebenaran yang objektif, yang seluruh waktu itu dia benar. Bukan saja zamannya, bukan saja zaman itu. Tetapi para saintis, para filosofer, dia berpikir kebenaran untuk zaman itu saja. Sedangkan agama mengatakan kebenaran itu throughout the ages. Ya, kebenaran itu sepanjang masa. Oleh sebab itu message dan risalah para nabi itu sama. Ya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu risalahnya sama. Ya, risalahnya itu sama. Yaitu apa hakikat dunia ini. Ya kan? Apa hakikat dunia ini? Apa hakikat hidup ini? Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Misalkan. Ya kan sama message-nya itu. Bahwasanya hidup dunia ini sebentar. Ini yang main-main. Nanti ada akhirat. Nanti dipertanggungjawab. Semua para nabi itu message-nya sama. Ya, 24.000 nabi diutus sepanjang zaman. Ya. Cuman yang disebutkan 25 saja Al-Qur'an ya. Bayangkan ya message-nya itu sama. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan manusia ini mencari-cari, tidak, dia utus nabi. Wahyu, apalagi akhir zaman sekarang ini ya. Qur'annya masih ada. Ya, Qur'annya masih ada. Ya. Sebab tuh ya kita lihat Al-Qur'an ini sangat mukjizat sekali kan. Ya, sampai sekarang Al-Qur'an itu masih lagi menjadi kitab yang luar biasa. Orang banyak dapat hidayah masuk Islam ya. Ya, gara-gara hanya membaca terjemahan Al-Qur'an saja. Ya, baca terjemahan ya, di dalam terjemahan itu pun ada cahaya, bayangkan. Dia dapat hidayah. Apa yang dicari itu dapat. Kalau dia betul mencari, kemudian dibaca Quran, dapat dia. Insya Allah dapat. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. So begitu dia representatives attempt to clarify only the truth perspective of the age in which the crisis of truth occurs, thus divesting truth of its objectivity. Jadi kalau dia hanya melihat kebenaran itu hanya ada pada zamannya saja, ya, hanya dari sudut pandang zamannya saja, ya, maka sebenarnya dia membuang kebenaran itu ya, dari sifat objektifnya yang eternal. Ya, nah begitu. One can neither change, add to, nor embellish the truth so that it can be more true, nor can one fall short of it. Ya, maknanya adalah seseorang itu tidak bisa merubah kebenaran. One can neither change. Seseorang itu tidak bisa merubah kebenaran, one can neither change, add to, ataupun menambah kebenaran, merubah kebenaran, menambah kebenaran, nor embellish the truth, ataupun menghiasi kebenaran. Ya, menambah-nambah. Ya, to embellish ini artinya memberikan hiasan. Yang menambah-nambah ya, jadi lebih indah. Ya, nor embellish the truth so that it can become more true. Sehingga kebenaran itu menjadi lebih benar. Tidak, ya. Nor can one fall short of it. Tidak juga seseorang itu bisa
kurang ya daripada kebenaran, tidak. Ya, kebenaran itu bulat, ya. So in either of the cases it will not be the truth. Jadi dalam semua kasus yang seperti ini baik menambah ataupun mengurang ataupun menghiasi ataupun merubah kebenaran, ya. Semua kasus ini in either cases it will not be the truth. Dalam kasus itu bukan kebenaran. Itu bukan hak. Ya. But was it false, tetapi dia malah menjadi kebatilan. Ya, malah menjadi kesalahan. Ya. Karena sifat dari hak itu bukan seperti itu, ya. Ya, sifat dari hak itu tidak berubah. Allah itu esa, itu tidak berubah. Ya. Akhirat itu lebih baik dari dunia, itu tidak berubah. Ya kan? Bahwasanya kita akan dihidupkan kembali. Ya, setelah itu tidak akan berubah kebenaran-kebenaran yang seperti itu. Bahwasanya kita ini diciptakan oleh Tuhan. Ya, nah, itu tidak berubah. Ya. Cara kita beribadah pada Tuhan ya itu mungkin bisa berubah. Ya, itu syariah bisa berubah, tapi akidah tidak berubah. Dulu Rasulullah sholat misalkan menghadap Baitul Maqdis. Ketika di Mekah Rasulullah sholat menghadap Baitul Maqdis. Ya kan? Jadi dia tetap menghadap Ka'bah, Baitul Maqdis itu ada sebelah utara. Jadi kiblatnya itu searah ya antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis. Tapi begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah 17 bulan sholatnya itu menghadap Baitul Maqdis. Ya, sampai akhirnya Allah mansuhkan ya supaya Rasulullah bahwa liwajhaka syatrul masjidil haram. Nah, itu kalau syariah bisa berubah. Syariah nabi-nabi dulu berbeda dengan syariah kita sekarang. Bahkan syariah Nabi Muhammad sendiri terjadi perubahan di zamannya. Adanya nasikh wal mansukh misalkan. Ya, riba asalnya tidak dilarang. Kemudian sedikit-sedikit dilarang. Khamar asalnya tidak dilarang. Kemudian sedikit-sedikit dilarang. Kalau syariah itu, tapi kalau akidah, kalau itu tidak berubah. Baik dari zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah ataupun ya di zaman Rasulullah dan sampai sekarang itu tidak berubah. Dan dia harus diambil immediate, segera. Tidak boleh menunggu pada generasi yang akan datang untuk menemukannya. So, kata Allah, the truth is precisely itself. The truth is precisely itself. Kebenaran itu adalah kebenaran dia sendiri. The truth is precisely itself. Al-haq itu adalah itself. Precisely itself. Tepatnya adalah dirinya sendiri. Ya. And nothing more or less. Oleh sebab itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Tidak ada yang lebih benar, ya, tidak ada yang ya kurang benar, kurang hak. Ya. Ya hak ya hak. For, nah di sini baru Prof bicara tentang limit kemarin. Ya. For every truth there is a limit that is true to that truth. Ya. Karena kata Prof, ya, every truth, setiap hak, setiap kebenaran itu there is a limit, ada batasnya. Ya. That is true to that truth. Ya, yang benar pada kebenarannya itu sendiri. So the knowledge of that limit is wisdom. Kemarin kita udah sampaikan. Ilmu mengenai batasan itu adalah wisdom. Itu adalah ya hikmah. Sekarang kita lihat setiap benda itu punya limit of truth. Setiap object of knowledge itu punya limit of truth-nya yang tersendiri. Ya. Kalau kita lihat buku misalkan. Buku itu ada batasnya. Ya, atasnya berapa sentimeter panjangnya, berapa sentimeter lebarnya, berapa sentimeter tebalnya. Ya, ada batasnya. Itulah batas kebenaran buku. Ya, jadi setiap sesuatu itu ada batasnya, ada limit of truth-nya. Dan mengetahui limit of truth itu sendiri itu adalah hikmah. Ya, mengetahui. Karena apa? Karena limit of truth itu akhirnya menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya.
Yaitu kita harus letakkan dia pada tempatnya. Setelah kita mengetahui limitnya itu, maka kita harus letakkan dia pada tempatnya. Ya, topi misalkan tempatnya di kepala, sepatu misalkan tempatnya di kaki. Ya, itu namanya apabila kita melakukan tindakan itu, pengetahuan kita tentang itu namanya wisdom. Apabila kita melakukan tindakan sesuai dengan wisdom, itu namanya adab. Dan apabila keadaan itu sudah berada pada tempatnya, itu namanya adil. Ya, nah itu penjelasan Prof gitu ya. Itu kaitan antara hikmah, adab, dan adil. Tiga-tiga ini ada di Pancasila tuh. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Cuman kita paham nggak maknanya yang mendalam. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada hikmah lagi. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada adil lagi. Nah, wah itu dalam sekali kalau kita ingin kupas. Ya, Pancasila itu menurut pandangan hidup Islam. Ya, ala kulli hal. So begitu. So kata Prof, for every truth there's a limit that is true to that truth. The knowledge of that limit is wisdom. By it maksudnya ya, by it maksudnya dengan itu ya. Maksudnya every truth is assigned its proper meaning which neither curtails nor transgresses it. Ya. Jadi setiap kebenaran itu is assigned its proper meaning. Itu telah telah ditunjuk, ya, telah diberikan, ya, telah di-assign-nya artinya telah ditunjuk, telah ditandai, ya, telah ditunjukkan its proper meaning, ya, telah ditandai, telah ditunjuki tentang its proper meaning. Tentang maknanya yang patut, maknanya yang layak, maknanya yang pantas. Ya, seperti topi. Topi kita tahu, limit of truth topi juga kita tahu, kemudian tempat topi juga kita tahu. Ya, proper meaning dari topi juga kita tahu, tempatnya di mana kita tahu. Ya. Which neither curtails, ya, nor transgresses it. Yang ya makna daripada proper meaning tadi, neither curtails, tidak juga kurang, ya, tidak juga kurang, ya, dan tidak juga ya melampaui, terlampau, ya, ya just nice. Sebab itu kebenaran itu adalah hak, kebenaran itu adalah truth, kebenaran itu adalah just. Nah, kan? Kebenaran itu adalah pas. Kebenaran itu adalah ngam. Nah, ini bahasa kita pun kadang-kadang nggak perlu dua silibel, ya, nggak perlu dua suku kata karena tepat, ngam. Nah, kalau orang Malaysia itu ngam, kata orang Indonesia pas. Ya, sesuatu yang benar itu pas. Orang Malaysia bilang ngam, orang Inggris bilang just. Ya, just, ya, just nice. Oke. Oh, dalam Quran ada qista. Qista begitu, qista. Ya. So begitu. So by it every truth is assigned its proper meaning which neither curtails nor transgresses it. Ya. There is a limit of truth in every object of knowledge. Nah, kata Prof di sana ada batasan kebenaran ya dalam setiap objek ilmu, setiap objek yang memberikan ilmu kepada kita ada batasnya. Topi misalkan, ini ada batasnya, ya, berapa tingginya, berapa lebarnya, berapa size-nya, ya. Sepatu juga, buku juga, rumah juga ada batasnya, masing-masing punya batasannya sendiri. Jadi dengan batasan itu kita menamakan sesuatu itu ya.
Nah, di luar daripada itu ya bukan itu lagi, bukan kebenaran dia lagi. Ya, walaupun dia punya nama juga, ya, sesuai dengan batasannya. Nah, ini maksudnya. Ya, so there is a limit, ya, of truth in every object of knowledge. Ya, jadi di sana ada batasan, ya, di dalam setiap, ya, dalam setiap object of knowledge. Oke, dalam setiap objek, ya, yang memberikan kita ilmu pengetahuan, yang memberikan kita ilmu. And every object of knowledge has a different limit of truth. Dan setiap object of knowledge itu memiliki perbedaan, ya, di dalam keterbatasan kebenarannya, dalam batas kebenarannya. Buku misalkan lebih tebal dari handphone. Ya, dari segi ketebalannya buku punya ketebalannya sendiri. Buku lebih besar dari handphone misalkan. Ya, apa namanya? Panjang buku lebih panjang dari handphone, lebar buku lebih lebar dari handphone, tebal buku lebih tebal. So masing-masing handphone punya kebenarannya sendiri, buku punya kebenarannya sendiri. Handphone punya limitnya dia sendiri, buku punya limitnya sendiri. Ya, jadi masing-masing ada limitnya. Ya, bahkan bukan hanya yang fisik ini, yang metafisik pun, ya kan? Yang bersifat maknawi dan konseptual pun dia ada limitnya. Makanya ketika kita define, nah kalau konseptual kan harus ada definisinya. Definisi itu define. Ya, kita define. Di itu artinya kita limitkan. Kalau tidak dia menjadi finite. Ya. Nah, define itu dari kata definite. Ya. Define itu dari define. Kalau tidak dia jadi finite. Jadi infinity. Tidak terbatas, tidak terhingga. Ya. Kita harus define. Define. Kalau tidak jadi finite. Ya, kalau finite susah kita mau pegang konsep itu. Makanya harus define. Artinya dari yang tidak terbatas itu harus kita bataskan. Ya, nah ini kan menarik, lihat bahasa itu sendiri sebenarnya mencerminkan kebenaran. Ya, mencerminkan kebenaran. Kalau indefinite artinya tidak terhingga, tapi kalau definite ya dia terbatas. Oleh sebab itu kita please define what do you mean? Ya, what is your concept? Ya. Jadi limit ini bukan hanya benda yang fisik saja ya. Bahkan yang metafisik, yang konseptual pun ada batasannya juga, ada definisinya. Ya. Oke. So there is a limit of truth in every object of knowledge, and every object of knowledge has a different limit of truth. Some more recondite and difficult to discover than others. Ya, sebagian memang recondite, sebagian itu agak agak terpendam, ya, agak tertutup, ya, tidak begitu jelas, ya, and difficult to discover, ya, dan agak susah ya untuk kita temukan than others, ya, terutamanya hal-hal yang bersifat metafisik, ya kan, hal-hal yang bersifat konseptual. Nah itu definitionnya itu susah, recondite, ya, lebih tersamar, lebih tertutup, ya, lebih terpendam, ya, tidak begitu jelas dibandingkan dengan benda-benda fisik. Benda-benda fisik ini sangat mudah kita lihat batasnya, batas komputer kita, ya, batas rumah kita, batas handphone kita, batas buku kita, ya, kelihatan semua. Batas kamar kita, oh ini kamar tidur, ini dapur, kan ada batasnya, ya kan? Ini kamar tidur, ya, ini dapur, ini kamar mandi, kelihatan batasnya. Kan kita tidak letak kompor di kamar tidur kita kan? Kecuali kalau kita tinggal di studio mungkin, nah itu udah lain lagi studio, ya kan? Nah, kalau studio itu cuma satu kamar itu saja.
Tapi kalau kita terpisahkan antara dapur dengan kamar tidur, maka kita akan letakkan dia pada tempatnya. Maka kompor kita letakkan di dapur. Ya, ranjang kita letakkan di kamar tidur, lemari kita letakkan kamar tidur. Ya, punya tempat-tempatnya nanti karena ada batas-batasnya tersendiri, ada batas kebenaran yang tersendiri. So gitu. So there is a limit of truth in every object of knowledge, and every object of knowledge has a different limit of truth. Some more recondite and difficult to discover than others. So that in our perpetual attempt to discover them, there is no question of restricting inquiry. Ya, oleh sebab itu so that in our perpetual attempt, ya, dalam usaha kita yang terus-menerus to discover them, untuk menemukan kebenaran mereka itu, there is no question of restricting inquiry. Tidak ada masalah ya di dalam membataskan pencarian. Bisa saja untuk hal-hal yang tadi itu yang limitnya recondite, yang limitnya itu agak terbenam ya, agak terpendam ya, agak susah ya, seperti konseptual ya, itu bisa saja ya kita mencari ya. Oleh sebab itu tidak ada restriction ya, tidak ada pembatasan di dalam kita mencari. Whose purpose guided by wisdom is to know such limits. Yang mana tujuannya itu tetap di-guide, tetap dipandu oleh wisdom, tetap dipandu oleh hikmah. Ya, is to know such limit. Ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui limit itu. Jadi tidak terus on and on and on ya sampai kita menemukan limit itu ya. Ya, jadi apabila kita menemukan limit itu ya sudah, kebenarannya di situ. Makanya kita bisa tahu tentang kebenaran itu. Ya. Nah, ini beda dengan sofisme yang kemarin kita bahas ya. Bagi sofisme kan kita nggak bisa tahu. Ya, kalau ini kita bisa tahu. Sebab itu akhirnya ada tuh meaning to arrive to our soul. Ya. True knowledge is therefore knowledge that recognizes the limit of truth in its every object. Oleh sebab itu yang dikatakan ilmu yang benar itu, ilmu hakiki itu adalah ya ilmu yang memperkenalkan ya, that recognize, yang memperkenalkan ya ataupun yang kenal ya akan ya batasan dari kebenaran in its every object ya, pada setiap objek. Nah, pada setiap objek kita kenal ini namanya ini, batasnya begini, punya batasnya sendiri, punya tempatnya sendiri. Ya kan, harus ditempatkan di sini. Misalkan ini namanya misalkan kompor. Ya, ini namanya kompor, tempatnya di dapur misalkan. Ya kan, ini namanya ranjang ya, tempatnya di kamar tidur. Ya, ada batasannya. Ya, kamar tidur pun ada batasan, dapur pun ada batasannya. Kalau kita letak kompor di kamar tidur, kemudian ranjang di dapur, itu sudah salah. Ya, sudah tidak adil ya, dan tidak beradab. Ya. Nah, jadi ilmu yang memberikan kita tempat-tempat sesuatu itu namanya hikmah. Ketika kita bertindak, ya meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, itu namanya adab. Dan ketika ya sesuatu itu sudah berada pada tempatnya, maka keadaan itu dinamakan keadilan. Ya, dan itulah yang seharusnya dibuat oleh manusia dalam hidup ini. Dalam hidup ini. Bukan saja kepada benda, tetapi juga kepada dirinya. Karena dalam dirinya juga dia harus meletakkan dirinya pada tempatnya. Ya kan, bagaimana letak dirinya terhadap Tuhan, letak dirinya terhadap alam, letak dirinya terhadap orang tua, letak dirinya terhadap murid, letak dirinya terhadap kawan, letak dirinya terhadap pembeli, ya, letak dirinya terhadap penjual. Ya kan? Nah, ini kan kita harus meletakkan diri kita pada tempatnya. Kalau semuanya dilanggar, inilah kekacauan. Kenapa dilanggar? Mungkin karena jahil, ataupun mungkin karena tadi tidak bijaksana. Ya, karena zalim. Ya, karena tidak tahu dan karena zalim. Nah, itulah di antara sifat manusia kan, mungkin dia zalim, mungkin dia jahil.
Ya, saya mungkin berhenti di sini dahulu ya. Kita ada lebih kurang setengah jam ya untuk kita diskusi. Ya. Nah, udah habis nih paragraf 32. Nanti paragraf 33, insya Allah minggu depan, Prof akan bicara tentang takwil dan tafsir. Ini menarik nih. Ya, takwil dan tafsir yang pada asalnya dari Al-Quranul Karim, tapi Prof nanti bawa takwil dan tafsir ini kepada sains, ya, kepada ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini pun sebenarnya sejenis takwil dan tafsir juga. Nah, itu nanti kita akan bicarakan pada ya, paragraf 33. Baik, ya kan? Kita ada waktu sekitar setengah jam ya untuk kita diskusi. Insya Allah, ya, karena nggak ada moderatornya. Silakan kalau yang mau angkat tangan, silakan. Atau Mas Heru mau memandu, silakan. Mas Heru mau membantu Mohon izin, Prof. memandu, ya kan? Silakan. Ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu Asatis yang ingin berdiskusi pada kesempatan kali ini. Bahasan kita pada malam hari ini mengenai tadi ada sedikit mengkristal ke the limit of truth dan juga true knowledge. Dipersilakan bisa raise hand atau sebagian via chat. Ya, Ibu Arika Mayanti, dipersilakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang sangat menarik tentang kesementaraan kebenaran mungkin ya Ustaz ya. Tadi disampaikan ini tentang the truth adalah the perspective of age. Kalau kita bicara age berarti tadi ada limitasi. Jadi katakan ada kebenaran A. Ya, kebenaran A itu kalau menggunakan sains modern berarti ya dia hanya akan berlaku pada masa dan waktu tertentu kalau menggunakan sains modern. Nah, apakah saya salah untuk menyimpulkan ya bahwa sebetulnya yang disampaikan oleh Prof. Al-Atas ini adalah sebenarnya kritik terhadap positivisme. Karena kalau kita bicara positivisme itu sangat kental dengan bagaimana bukti-bukti empiris untuk menyebut sains. Kemudian bahwa kalau kita bicara tentang positivisme itu yang kita selalu ditegaskan dan ditekankan berkali-kali adalah building block of science. Jadi kalau ini ada satu, apakah terdengar? Ya? Enggak, kurang dengar tadi. Yang ditekankan apa? Yang ditekankan itu adalah building block of science ya. Building block. Mungkin begini, building block of science ya. Jadi kalau misalnya meneliti sesuatu begitu, lalu ada suatu kebenaran. Nah, lalu kebenaran itu nanti diteliti oleh orang lain, lalu dikonfirmasi menjadi kebenaran. Lalu diteliti oleh orang lain lagi, lalu dikonfirmasi bahwa itu memang tidak bisa dikatakan salah atau ya memang terbukti tidak salah kan gitu ya. Kalau positifnya kan hukumnya falsifikasi ya Prof ya. Padahal tadi disampaikan bahwa kalau yang kebenaran sejati itu tadi ada satu paragraf yang saya catat. Jadi one can neither change are true nor embellish the truth so that it can become more true. Jadi kalau kebenaran sejati ya nggak bisa lebih benar. Padahal kita itu kalau dalam sains modern atau positivisme itu selalu ditekankan untuk mencari dan menguji lagi hipotesis itu kan pada dasarnya menguji ulang sampai memang tidak bisa dinyatakan bahwa sesuatu itu tidak salah, bukan benar ya Prof ya kalau Prof yang tidak salah. Nah, jadi apakah saya benar ya menyimpulkan bahwa sebetulnya apa yang disampaikan oleh Prof Al-Atas di sini itu sebetulnya adalah sebuah kritik terhadap positivisme, walaupun dia tidak menyatakan ini adalah kritik terhadap positivisme. Nah, terkait dengan tadi ya Prof ya, bahwa kalau kebenaran yang sejati dan orang memahami bahwa kebenaran ini punya limitasi, bahwa dia tidak mungkin akan empiris ya, tidak akan berlaku selama-lamanya gitu, kecuali dia adalah kebenaran sejati. Maka pertanyaannya bagaimana ini menjadi sebuah budaya ini ya Prof?
budaya saintifik bagi kaum muslim. Seandainya saya menemukan suatu proposisi A, lalu kemudian ada orang yang ingin menguji proposisi tersebut untuk mengatakan oke, ini memang benar, untuk menegaskan kebenaran, untuk menjadikannya more true begitu. Nah, seberapa jauh kemudian scientific validation, scientific triangulation atau apapun itu kita sebut sebagai bentuk-bentuk validasi ilmu pengetahuan itu diterima dalam konteks ini sains bagi kaum muslim. Mungkin itu ya Prof. Ya. Semoga pertanyaan saya dapat diangkat. Terima kasih banyak. Ya, ya. Makanya tadi kan ada dua jenis ilmu nih. Ada ilmu sains, ya kan? Ada ilmu agama. Kalau ilmu agama itu kebenarannya ya tidak bisa bertambah, ya kan? Kebenarannya ya tidak bisa ditambah-tambah, ya tidak bisa dikurang-kurang, ya begitu ya. Nah, tapi kalau sains dia bisa berkembang, ya kan? Nah, sains ini bisa berkembang. Makanya tadi Prof mengatakan, ya, no question of restricted inquiry, tidak ada persoalan untuk kita membataskan pencarian, karena memang sifat dari sains itu, sifat dari alam ini ya begitu. Sifat dari alam ini berubah. Ya kan? Ya. Oleh sebab itu maka filsafat sains pun, nah ini kalau udah filsafat sains, ini tergantung kepada dari mana kita melihatnya. Kemarin saya udah sentuh, kalau kita pakai Kuhn, kalau kita pakai Kuhnian Philosophy of Science, Thomas S. Kuhn, ya kan, dalam The Structure of Scientific Revolutions, Kuhn mengatakan begini, sains itu berkembang dengan perkembangan paradigma. Ya kan? Sains itu bersifat mulanya normal science. Kemudian dia ada apa? Dia ada anomali, ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh normal science. Ada satu gejala alam yang tidak bisa diterangkan oleh normal science. Ya kan? Dan terus para saintis ini mencari jawaban-jawaban kepada anomali tadi. Sampai akhirnya ditemukan jawaban. Ketika ditemukan jawaban, ya, yang memuat anomali tadi, sains itu sudah berubah, paradigmanya sudah berubah. Ya. Jadi paradigma yang lama itu ditinggalkan. Ya kan? Contohnya misalkan dulu, orang dulu pahamannya adalah geosentrik misalkan. Ya, pahaman geosentrik. World paradigmanya itu geosentrik. Artinya bumi itu yang menjadi center of the universe. Seolah-olah semua bulan mengelilingi bumi, matahari mengelilingi bumi, semua benda-benda bumi ini yang menjadi center of the universe. Makanya disebut geocentric. Ya. Sentrik, sentralnya itu geo itu bumi. Tetapi pandangan alam yang seperti ini, ya, itu kan akhirnya tidak begitu tepat. Ya, apabila ditemukan paradigma baru bahwasanya bukan matahari yang mengelilingi bumi, malah bumi yang mengelilingi matahari. Ya kan? Malah matahari itu lebih center daripada bumi. Rupanya ada yang disebut sebagai solar system. Dalam solar system ini semua benda itu mengelilingi matahari di dalam solar system dia. Bumi mengelilingi matahari. Oke, planet-planet lain mengelilingi matahari. Matahari justru menjadi menjadi senternya di dalam sistem tata surya. Ya, bulan juga mengelilingi bumi, of course, bulan, tapi dia pun karena bumi juga mengelilingi matahari, ya bulan pun dengan diri mengelilingi matahari juga. Nah, ini kan paradigma yang berbeda di dalam melihat fenomena alam. Ya, jadi Kuhn menjelaskannya begitu. Sekarang kita nggak tahu lagi di mana center of universe sebenarnya. Kan? Siapa yang tahu center of universe sekarang dengan galaksi yang banyak, ya kan? Nah, ini kalau kita melihat sains, jadi sains itu berkembang ya tadi itu dengan perkembangan paradigma. Ya.
Nah, itu kata kun. Tapi kalau kita pakai filsafat sainsnya Popper, kalau Popper lain lagi daripada Thomas Kuhn. Dia bilang sains itu adalah sesuatu pengamatan yang harus bisa dibuktikan salah. Nah, jadi kebenarannya itu kebenaran di zaman dia saja. Dan dia masih potensi untuk disalahkan. Itulah sains. Ya, makanya konsep sainsnya Popper itu apa? Falsifications. Ya, konsepnya namanya falsifications. Sains itu should be falsifiable, harus bisa disalahkan. Kalau nggak bisa disalahkan, dan kesalahannya itu dengan bukti empiris misalkan, ya kan? Dan sebagainya dan sebagainya. Itu Popper, nggak lain dengan Kuhn. Kemudian ada ahli falsafah lain namanya Imre Lakatos. Imre Lakatos pula dia kata sains apa saja yang punya hardcore dan punya protective belt dan selalu diusahakan dengan scientific research program. Jadi apa saja yang disiplin ya, yang punya hardcore, kemudian ada protective beltnya, dia menjaganya juga dari hardcore itu. Kemudian di sana ada research program, ya ada scientific research program. Maka itu dinamakan sains. Ya, itu kata Imre Lakatos. Ada lagi Feyerabend. Feyerabend lebih ekstrim lagi. Ini anarkis namanya, anything goes. Sains itu apa saja, dia kata anything goes. Ya. Nah, ini kita lihat pandangan para ahli filsafat sains ini tentang apa makna sains itu. Makanya ketika Prof mengatakan di sini ya, terus perspective of the age. Terus perspective of the age in which the crisis of truth occurs. Jadi dia hanya melihat ya, terus perspektif, hanya melihat ya pandangan kebenaran di zamannya saja. Bukan kebenaran tadi itu, bukan kebenaran yang menyeluruh seperti yang dibawa oleh agama. Ya. Nah, bagaimana sikap saintis Muslim? Sikap saintis Muslim ya kita letakkan sains itu pada tempatnya. Agama ada tempatnya, sains ada tempatnya. Ya kan? Kalau memang kajian itu harus dibuat kajian sehingga kita menemukan sesuatu yang lebih baik, ya kita tidak ada salahnya. Contohnya obat-obatan misalkan. Ya kan ada obat-obatan yang lebih baik dibandingkan dengan dahulu misalkan. Ya, ini hasil research kita, maka obat ini adalah lebih baik. Ya, dibandingkan dengan. Kemudian penyakit, misalnya manusia menemukan penyakit-penyakit yang tidak ada, yang tidak dikenali dahulu. Misalkan. Boleh nggak kita pesu itu? Boleh saja. Ya kan, tidak ada salahnya untuk sains. Tapi untuk mengatakan bahwasanya hakikat alam ini berubah, ya kan, dan dia berjalan dengan sendirinya, ya kan, seolah-olah tidak ada Tuhan dan tidak ada agama, ilmu agama tidak ada, kebenaran itu ya tadi itu berubah-ubah itu, tidak ada kebenaran yang tadi itu yang objektif, ya kan. Kemudian menolak misalkan dengan ilmu sainsnya mereka menolak ilmu-ilmu ataupun informasi yang diberikan oleh para nabi. Nah ini gitu tidak begitu, saintis Muslim tidak begitu. Ya, oleh sebab itu tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam itu pertentangan di antara sains dengan agama. Ya, nggak pernah ya. Nah, kita lihat ya Ibn Sina sendiri ya, pun dia tetap ya berpegang dengan agama. Ya, Ibnu Khaldun misalkan begitu saintifiknya beliau menceritakan tentang perubahan dalam masyarakat, tetap saja dia kaitkan ya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dia tidak sampai menafikan Tuhan. Ya, tidak sampai menafikan kewujudan Tuhan, bahkan tidak menafikan perbuatan Tuhan di alam ini. Ya, jadi bagi seorang muslim ya apabila dia mengkaji sains, dia tidak melepaskan pandangan hidupnya. Ya, jadi tidak salah untuk kita mencari sesuatu yang lebih baik lagi. Ya,
mencari paradigma yang lebih baik lagi, seperti Thomas Kuhn katakan itu. Sifat daripada alam ini dia berkembang, ya, sifat dari alam ini dia berubah, ya. Tetapi alam ini ada yang merubahnya, dan alam ini tidak berjalan dengan sendirinya, ya. Dan kita akan, ya, dan kita kenal diri kita itu siapa, dan kita akan kemana. Ya, jadi itu saja ya jawaban saya terhadap pertanyaan Mbak Ari tadi. Mudah-mudahan jelas, ya, mudah-mudahan jelas. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Insya Allah dilanjutkan kepada Bapak Ibu. Sambil saya bacakan Prof pertanyaan via chat. Ya. Kami ingin bertanya mengenai kebenaran yang tidak bisa diubah, ditambah ataupun dihiasi. Apakah maksud kebenaran dalam hal ini, dan apakah kebenaran dalam hal ini bersifat parsial? Tidak, ya. Ada kebenaran yang langgeng, tidak bersifat parsial. Dia itulah al-haq. Oke, saya tanya, kebenaran adanya Tuhan bisa ditambah atau tidak? Ya, bisa dikurangi enggak? Tuhan itu ada. Itu bagi kita kebenaran. Tuhan itu wujud. Kan? Bisa kita tambah lagi. Bisa kurang lagi. Tidak bisa, kan? Ya. Jadi yang ada yang bersifat ontologis yang seperti itu, yang ada. Ya, Tuhan itu ada. Kemudian sifat-sifat Tuhan. Ya, berkaitan dengan Tuhan nih kan. Sifat Tuhan, wujud, sifat Tuhan qidam, baqo, mukhalafatul hawadits, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyat, qudrah, iradat. Bisa kita tambah lagi. Ya, nggak bisa ya. Itulah kebenaran. Dan nabi-nabi itu bawa yang itu, kebenaran yang satu itu, kebenaran yang tetap itu. Nah, kebenaran yang berubah itu kebenaran alam. Nah, itu bisa berubah-ubah. Ya, hakikat alam itu bisa berubah-ubah ya. Nah, itu bisa berubah ya dalam waktu yang lama lah. Ya, dalam waktu yang lama. Ya. Tetapi ada hakikat yang tidak bisa berubah. Ya. Adanya akhirat tidak bisa berubah. Ya kan? Tidak bisa kita tambah juga adanya akhirat. Kemudian sifat-sifat dari akhirat begitu juga. Ya, bahwasanya di sana ada surga, di sana ada neraka. Ya. Kemudian sifat-sifat surga, sifat-sifat neraka. So, jadi ada kebenaran yang tidak bisa dirubah, dalam arti tidak perlu dirubah, ya. Tidak bisa di sini, bukan ya, kalau manusia tidak mau menerima kebenaran itu kemudian dirubah-rubah, itu ada. Ya kan? Contohnya misalkan Tuhan itu ada, tetapi ada manusia yang mencoba mengatakan Tuhan itu tidak ada. Ya, ataupun Tuhan itu esa, ya. Kemudian ada manusia yang menyatakan Tuhan itu banyak. Nah, yaitu kalau perubahan begitu itu bukan perubahan dari kebenaran. Itu justru penyimpangan dari kebenaran. Ya, kebenaran itu tetap ada, Tuhan itu tetap ada, Tuhan itu tetap esa. Ya, dunia ini tetap sementara, akhirat itu akan kekal. Itulah yang dikatakan kebenaran. Yang dikatakan true knowledge tadi itu yang harus kita dapatkan immediate. Ya, yang kalau kita hidup di dunia ini kita harus dapat yang itu. Ya, walaupun kita tidak tahu bahwasanya matahari ini, bumi ini mengitari matahari, kita nggak tahu. Ya kan? Bahwasannya apabila permintaan naik, apabila harga naik maka permintaannya akan turun. Kita nggak tahu hukum ekonomi itu. Ataupun kita nggak tahu rumus kimia dari air H2O. Kita nggak tahu itu. Itu nggak kenapa. Makanya orang dulu kan nggak tahu sains kan. Nabi, sahabat mungkin tidak tahu sains seperti mana pengetahuan kita. Itu tidak akan membahayakan hidup mereka. Ya kan? Kita lebih tahu sains ya dibandingkan dengan generasi dahulu.
Itu betul ya. Tapi dalam masalah kebenaran yang immediate, ya kan, kebenaran mengetahui tentang diri sendiri, ya, kebenaran mengetahui tentang kemana destinasi kita. Sahabat lebih paham, lebih arif daripada kita. Nabi lebih tahu dari kita. Makanya Rasulullah kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dengan Rasulullah sendiri jelas antum a'lamu bi umuri dunyakum. Rasul sendiri mengatakan itu, kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu, tentang sains kamu. Karena di sini lahir karena Rasulullah itu salah yang mengawinkan pohonan ya. Rasulullah suggest supaya gini loh caranya supaya berbuah. Kemudian sahabat coba ya, rupanya apa yang disarankan Rasulullah itu salah cara saintifiknya ya. Akhirnya Rasul mengetahui, Rasul kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, tentang urusan sains kamu. Ya kan? Oleh sebab itu generasi yang ke depan ini sainsnya lebih baik, itu betul. Tapi ilmu agamanya tidak semestinya lebih baik. Nah, oleh sebab itu kita nih harus jaga tuh mana yang tetap dan mana yang berubah. Jangan kita ikut yang berubah saja ya. Kemudian yang tetap yang tetap ini kita gadaikan. Nah, ini salah. Nah, inilah yang terjadi pada sains hari ini. Mereka membuang agama. Ya. Nah, mereka membuang agama. Kita tidak. Sebagai muslim kita dua-duanya kita pegang. Ya, kita belajar ekonomi yang berubah, tetapi kita juga belajar ilmu agama yang tetap. Ya, dan kita bisa menyatukan kedua-duanya. Ya. Nah, jadi ada ya kebenaran-kebenaran itu yang tadi yang Prof katakan tidak berubah, tidak perlu ditambah, ya, tidak perlu dikurangi ya precisely as it is. Jadi begitu, wallahu a'lam. Izin Prof melanjutkan pertanyaan dari chat berhubungan langsung dengan jawaban yang tadi Prof. Hakikat Ya. alam yang berubah itu apakah hanya karena adanya perubahan tahapan penerimaan ilmu pada diri manusia tentang alam? Karena bila dikatakan kebenaran itu tidak bisa ditambah dan dikurangi, maka kebenaran itu statis dan tetap. Tapi yang berubah adalah kemampuan manusia dalam memproses sampainya ilmu. Benarkah demikian, Prof? Saya kurang paham tentang pertanyaan. Bisa diulang lagi? Jadi intinya, Prof, beliau mengkonfirmasi dari Pak Ahmad Sudiro mengkonfirmasi jika kebenaran itu tetap, maka yang berproses atau yang mengalami perubahan dan perkembangan seperti tadi contohkan oleh sains itu adalah kondisi diri yang bertahap dalam memahami kebenaran itu. Jadi kebenarannya tetap, tapi yang terjadi adalah manusianya yang dalam mendalami ilmu atau kebenaran tersebutnya bertahap gitu. Begitu Prof. Apakah benar seperti itu simpulannya gitu? Bahwa kebenaran itu tetap dan statis, tapi yang berkembang itu kemampuan manusia dalam memahami, menerima kebenaran itu, Prof. Iya, dua-duanya bisa seperti itu. Tetapi ada dua jenis kebenaran di sini kan. Ada yang berkait dengan alam, ya, dengan sains. Ada yang berkait dengan agama, ya. Nah, kebenaran-kebenaran agama ini tetap, ya kan? Kebenaran-kebenaran agama ini yang fundamentalnya itu tetap. Walaupun di dalam agama itu sendiri nanti ada sainsnya, ya, ada ilmunya, ya. Ada ilmu. Contoh misalkan dalam ilmu agama kan, ilmu fikih berkembang nanti misalkan. Ilmu fikih kan tidak ada zaman Rasulullah. Ilmu hadis tidak ada zaman Rasulullah. Ya, ilmu kalam tidak ada zaman Rasulullah. Ya kan? Tetapi perkembangan itu sebenarnya bukan berarti ya generasi kemudian fuqaha itu lebih baik daripada sahabat, lebih baik daripada Rasulullah. Tidak begitu ya. Ya, justru ilmu fikih itu membantu supaya generasi yang ke belakang ini ya menjadi seperti generasi yang awal.
untuk membantu supaya dia mencapai hakikat generasi yang awal. Nah, itu dalam ilmu agama pun ada seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Ya, jadi tugas para ulama ini adalah menjelaskan apa yang hak. Kemudian dia sekedar memberikan penjelasan saja. Ya, nah itu dalam ilmu agama. Ya. Nah, dalam ilmu sains hal ini tidak ada yang tetap. Ya kan? Hal ini tidak ada yang tetap. Ya, paradigmanya itu berubah. Dalam ilmu agama tidak ada paradigma yang berubah kalau kita ingin menggunakan istilah paradigma ya. Makanya kita tidak menggunakan istilah paradigma untuk ilmu agama. Kita menggunakan worldview. Pandangan hidup Islam. Karena paradigma itu dia cenderung berubah. Ya, makanya Prof tidak mau menggunakan istilah paradigma Islam ya kan. Karena punya kecenderungan paradigma ini dari sains tadi, dari Thomas Kuhn itu. Sedangkan yang kita masukkan di sini bukan paradigma, tetapi worldview, pandangan hidup. Dan pandangan hidup ini dia tidak berubah. Ya, pandangan hidup itu tidak pernah berubah. Ya, walaupun ya itu ada pendalaman ya, itu kalau pendalaman iya ya, tapi tidak berubah. Oleh sebab itu akidah, akidah para ulama itu tidak berbeda dengan akidah orang awam. Ya kan? Akidah para ulama itu tidak berbeda dengan akidah orang awam. Tinggal lagi ulama itu lebih dalam pemahamannya dari orang awam. Tapi akidahnya sama. Nah, mungkin ini ya. Jadi jangan dianggap ulama Islam itu kalau dia sudah jadi ulama, sudah jadi elit, pahamannya itu berbeda dengan orang awam. Tidak. Dia tetap sama dengan orang awam itu. Tinggal lagi dia punya pemahaman. Itu lebih mendalam. Ya kan? Sehingga apabila dia menghuraikan, orang awam bisa paham. Ya kan? Bahkan orang awam itu bisa naik kefahamannya itu kalau dijelaskan dengan betul. Ya kan? Dia bukan mengelirukan, bukan menyimpangkan, dia adalah intensifications. Lebih dalam lagi. Nah, sementara alam ini dia berubah, dia memang berubah. Ya, nah itu bedanya di antara ilmu agama yang membawa kebenaran yang tidak berubah dengan ilmu sains yang harus keep up-nya dengan perubahan-perubahan itu. Nah, kita bisa menggabungkan kedua-duanya. Ya, kita bisa menggabungkan kedua-duanya dan kita tidak keliru dengan agama dan juga tidak keliru dengan sains. Ya kan? Dan para ulama kita juga seperti itu sikapnya. Nah, lain dengan yang sekuler ini kan. Sekuler ini dia terbawa oleh sains, kemudian dia menolak ilmu agama. Ilmu yang dibawa oleh para nabi. Ya. Nah, jadi begitu. Dan jiwa kita juga sebenarnya tadi itu ya tergantung kepada potensinya sih. Masing-masing jiwa itu punya potensi. Ya. Punya kadarnya sendiri. Nabi itu bisa berbicara dengan orang yang kadar akalnya rendah dan orang yang kadar akalnya tinggi. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Kami ini para nabi diperintahkan untuk berbicara dengan manusia itu ala qadri uqulihim. Sesuai dengan kadar akal mereka. Oleh sebab itu nabi itu bisa berbicara dengan sahabat yang simple dan juga bisa berbicara dengan sahabat yang pemikirannya tinggi seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Ya. So seperti itu ya. Ya. Tapi ada yang dibawa oleh Nabi itu kebenaran-kebenaran yang bisa diterima oleh Sayyidina Bilal, bisa diterima oleh yang lain. Ya, itu mereka bisa menerima kebenaran itu dan itu tidak berubah. Ya, kebenaran itu tidak berubah. So jadi wallahu alam ya, apakah masih apa ada persoalan di situ? Ya. Wallahu alam. Baik, Prof. Kita masih punya waktu, Prof. Ada 5 menit lagi silakan. Ya, satu lagi mungkin pertanyaan. Silakan. Ya. Mohon izin, Prof, kalau diizinkan saya ingin bertanya, Prof, lanjutan. Iya, silakan. Berkesinambungan sama bahasan yang tadi sempat, Prof. Yaitu tentang sebenarnya kemungkinan bahasannya menjadi panjang, cuman mungkin ada 1-2 hal yang bisa dijelaskan.
tentang bagaimana Islam memperlakukan perkembangan sains, Prof. Seperti kita tahu, ada sebuah tragedi traumatis besar di peradaban Barat karena otoritas agama Nasrani ketika itu menjadi sebuah otoritas besar yang membungkam sains ketika itu. Tapi Islam pernah juga menjadi sebuah otoritas agama yang memiliki cakupan luas, tidak mengalami peristiwa itu gitu. Bahkan ya ibaratnya dari dulu sampai hari ini tidak pernah punya masalah hal itu. Ada sikap seperti apa yang membedakan gitu ya Prof antara otoritas gereja ketika itu yang membungkam peradaban sains gitu dengan apa yang terjadi pada Islam sehingga sains bisa berjalan walaupun di banyak sisi bertentangan gitu ya Prof, misalnya tentang cloning dan segala macam secara ide-idenya, tapi sampai tidak terjadi hal yang sebesar dan setraumatis di Barat. Mungkin itu Prof pertanyaannya. Iya, ini karena sifat dari agama Kristen itu sendiri. Agama Kristen kan tidak ditujukan sebagai agama universal, ya, dan bukan agama terakhir. Dia hanyalah Nabi Isa itu hanya diutus untuk Bani Israel, bukan untuk lil alamin, ya kan? Jadi kandungan agamanya itu masih terbatas. Nama agamanya pun tidak diberikan. Dan Nabi Isa sendiri pun menurut pandangan kita akan beliau mengatakan, ya Bani Israel, ini Rasul musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, Nabi Isa sendiri mengatakan setelah aku ini ada nabi lagi yang akan menyempurnakan, yang bernama Ahmad itu. Ya, Rasulullah itu ya. Jadi fungsi agama Kristen itu memang terbatas. Sehingga apabila peradaban dunia berkembang, dia nggak bisa mengikuti itu. Ya kan? Nggak bisa mengikuti perkembangan itu dan akhirnya terjadi dualisme. Ya kan? Sementara pemuka-pemuka agamanya berpegang dengan teks, berpegang dengan pahaman agama yang tidak sempurna, sains berkembang. Ya, akhirnya para saintis pun nggak mau beragama, timbul sekularisme di situ. Ya kan, mereka memisahkan diri dari gereja, gereja pun mengkondem mereka. Ya kan, mereka pun mengkondem gereja, salah. Akhirnya ya masing-masing berjalan sendirilah, ya kan. Akhirnya masing-masing terpisah, agama-agama, gereja-gereja, apa namanya, sains-sains. Nah, dalam Islam hal ini tidak terjadi. Karena Islam itu dari awal dia sudah sempurna. Agamanya sudah sempurna, ya kan? Sumber-sumber ilmunya sudah sempurna, akal sudah tahu tempatnya di mana, wahyu sudah tahu tempatnya di mana, ya kan? Antara akal dengan nakal nih para ulama itu sudah tahu dan ilmu itu berkembang, ya kan? Dan Islam itu siap untuk menerima apa saja perubahan zaman, bahkan dia harus menjadi guidance kepada perubahan zaman, ya kan? Dan tidak pernah terjadi konflik. Kan tidak pernah terjadi konfliknya antara saintisnya, nggak ada sejarahnya dalam Islam. Cuman sekarang akhir-akhir ini peradaban Barat itu yang berkembang, ya kan, dengan filsafatnya dia sendiri, sainsnya itu berjalan sendiri. Itu hasil daripada perpisahan mereka dengan gereja itu ya, dikembangkan. Nah, umat Islam ini dia relatively tertinggal, relatively ya. Bukan ini, kita baru tertinggal dalam 300 tahun mungkin, 3 abad. Sebelumnya kita memimpin ya, baru sebentar. Dan sains yang berkembang ini pun, nah itu ada masalah di situ kan. Kita melihatnya ada masalah, terutama dari segi filsafatnya. Ya, dan akhirnya direction and interpretation of science ini yang bermasalah. Makanya Prof, ya, direction and interpretation of the science. Arah sains itu dan juga bagaimana sains itu ditafsirkan. Ya, karena tafsirannya itu ingin berpisah dengan agama. Ya, sedangkan bagi kita tidak begitu, kita bisa menyatukan. Tinggal lagi kita belum punya kesempatan sekarang ini karena ya akibat penjajahan misalkan. Ya kan, akhirnya sumber
sumber sumber kita banyak diambil ke sana, kita tertinggal juga dari segi ekonomi. Tetapi dari segi kebenaran kita tidak terjajah. Ya kan? Kebenaran kita masih ada pada kita. Walaupun kita tertinggal ya dari segi kemajuan materi, itu betul ya. Dan ini yang menyebabkan para modernis itu sebenarnya keliru. Ya, mereka menganggap kemunduran umat Islam ini adalah karena tafsiran para ulama kita dahulu. Itu tidak betul ya. Tafsiran ulama kita terhadap hal-hal yang bersifat fundamental itu sudah betul. Tafsiran terhadap takdir, misalnya umat Islam beriman pada takdir, itu sudah betul. Tapi oleh modernis mungkin diutak-atik lagi ya, dianggap umat Islam ini jabari, misalnya umat Islam ini jabariyah misalnya, itu tidak betul ya. So, jadi kenapa agama Kristen itu begitu ya, karena sifat dari agama itu sendiri yang memang tidak dimaksudkan menjadi agama yang sempurna, ya kan? Nah, sedangkan Islam itu dimaksudkan menjadi agama yang sempurna. Ya, oleh itu tidak pernah terjadi. Cuman kalau ketertinggalan itu biasa saja, ya secara umum. Karena kita juga pernah memimpin dunia 1000 tahun, sementara kita baru tertinggal sekitar 300 tahun. Ya, tetapi kebenaran, sebab itu makanya kebenaran kita itu bukan correspondent theory of truth. Sebab itu tidak semestinya apa yang nampak ini benar. Ya kan? Tidak semestinya apa yang nampak ini benar. Bisa jadi yang nampak ini lahir daripada kepalsuan. Dan buktinya apa? Fir'aun waktu itu berkuasa. Fir'aun berkuasa kaya raya. Bani Israel disiksa. Nabi Musa ya suruh mengajak Fir'aun. Siapa yang benar antara Fir'aun yang berkuasa dengan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa? Siapa? Kebenaran itu ada pada siapa? Kita tanya orang-orang mereka, orang-orang Barat, ya. Tetap kebenaran itu ada pada Nabi Musa. Ya kan? Ada pada para nabi ya, walaupun tertindas, walaupun tidak berkuasa. Begitu juga zaman sekarang, walaupun kita tertinggal dari segi ekonomi, ya, tetapi kebenaran itu ada pada kita, ya kan? Jadi saya rasa itu saja ya untuk malam hari ini. Insya Allah kita akan teruskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali pada Mas Heru untuk menutup. Jazakallah khair Prof. Terima kasih juga kepada para Bapak Ibu Asatis yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memudahkan pemahaman terhadap kita dan semoga Allah kuatkan kita dalam beramal atas ilmu yang sudah kita miliki. Ada beberapa pertanyaan yang untuk dijawab kemudian, Prof. Ya. Kita akhiri kesempatan pada malam hari ini dengan sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.